Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari selaku dosen mata kuliah Ilmu Dasar Alam, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu online pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai presentasi kali ini, yaitu tentang proses desalinasi pada PLTU. Saya Aura Hairani selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Aura Hairani, ada Nabila Aguzandia Rusmawati, Alia Jauda, Ana Kurniasari, dan Ika Fitria Nurhamidah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses desalinasi pada PLTU, dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan proses desalinasi pada PLTU. Latar belakang. Air merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dalam pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap untuk menghasilkan listrik, diperlukan jumlah air yang tidak sedikit. Di dunia ini, lebih dari sepertiga penduduk dunia mengalami kekurangan air bersih dan diperkirakan akan meningkat hingga 65% pada tahun 2025. Desalinasi merupakan cara untuk mengolah air laut menjadi air layak pakai. Pengertian desalinasi ialah merubah air laut menjadi air tawar. Desalinasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu saline, yang berarti garam, dan desalination merupakan anonim dari istilah tersebut. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber air yang layak untuk keperluan hidup sehari-hari adalah dengan mengolah air laut menjadi air tawar. Proses pengolahan air laut menjadi air tawar lebih dikenal dengan istilah desalinasi, yaitu mengurangi kadar garam yang terkandung pada air laut sampai pada level tertentu, sehingga air laut tersebut layak untuk dipergunakan seperti halnya air tawar. Konsep dasar pembangkit listrik tenaga uap. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap menggunakan uap sebagai media operasinya dan air laut sebagai bahan baku utamanya. Uap yang digunakan merupakan hasil proses pemanasan air dalam kadar uap atau yang disebut dengan boiler, yang biasanya menggunakan bahan bakar batu bara atau solar. Penggunaan air merupakan kebutuhan utama dalam proses PLTU. Oleh karena itu, PLTU sering ditempatkan di dekat laut atau di dekat sungai yang besar, yang ketersediaan airnya cukup banyak untuk digunakan. Namun, air laut ini tidak dapat digunakan secara langsung di pembangkit listrik karena salinitasnya atau kadar garamnya yang cukup tinggi, yang menyebabkan masalah seperti korosi, sedimen, dan penyumbatan aliran pipa, yang tentunya dapat mengurangi efisiensi sistem PLTU, bahkan dapat merusak komponen-komponen yang terdapat dalam PLTU. Selanjutnya, pengertian desalinasi. Desalinasi ialah merubah air laut menjadi air tawar. Desalinasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris saline yang berarti garam. Desalination anonym berasal dari istilah tersebut. Proses desalinasi ini mengurangi kadar garam yang terkandung pada air sampai level tertentu sehingga air laut tersebut layak untuk digunakan seperti halnya air tawar. Pada prinsipnya, metode ini memanfaatkan peralatan untuk memanaskan air laut yang menghasilkan air. Selanjutnya, uap air yang telah terkumpul akan dikondensasi untuk menghasilkan air yang lebih aman untuk dikonsumsi. Proses desalinasi. Proses desalinasi adalah proses pemisahan air laut dari kadar garam yang terkandung di dalam air laut itu sendiri, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan di dalam pembangkitan listrik. Proses desalinasi ini melibatkan 3 aliran cairan: suplai air laut, produk rendah garam, dan konsentrat garam tinggi. Produk dalam proses desalting ini biasanya memiliki kandungan garam terlarut 500 mg per liter atau kurang dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari maupun industri di dalam pembangkit listrik itu sendiri. Produk lain dalam proses desalinasi adalah air garam yang tidak berhasil diuapkan. Air garam adalah konsentrasi tinggi dari air sisa yang tidak mudah menguap atau garam terlarut 34.000 mg per liter atau lebih. Desalination plant adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengolah air laut menjadi air tawar atau biasanya disebut dengan MID, multi effect distillation.
dengan menggunakan sistem penguapan atau evaporasi dan pengembunan atau kondensasi. Pada proses destilasi, air laut dipanaskan, kemudian uap yang timbul didinginkan sehingga akan didapatkan air tawar sebagai produknya. Proses destilasi akan menghasilkan air tawar yang mempunyai konduktivitas atau daya hantar listrik sekitar 10 mikrosiemen per sentimeter. Selanjutnya yaitu bagian pada MET atau biasa kita sebut multi effect distillation, yaitu yang pertama, evaporator. Evaporator adalah alat yang dirancang untuk mengubah sebagian atau seluruh air yaitu air laut menjadi uap. Evaporator adalah komponen utama dari sistem MET di mana air diproduksi. Di dalam evaporator ada pipa yang dialiri uap panas. Selain pipa, ada juga nozzle atau biasa disebut spray untuk menyemprotkan suplai air yaitu air laut. Evaporator ini bekerja dengan menyemprotkan air pada permukaan tabung yang dilalui aliran uap panas. Yang kedua yaitu kondensor. Kondensor sistem MET bertindak sebagai penukar panas potensial dari distilat, sehingga uap distilat berubah fase menjadi air terkondensasi atau terproduksi yang kemudian air tersebut ditampung di sebuah tangki air tawar. Nah, berikutnya prinsip kerja. Prinsip kerja desalination plant yaitu tub-tub atau pipa yang berisi uap panas untuk memanaskan air laut. Air laut masuk ke dalam wadah tersebut dengan cara dispray ke tub-tub pipa yang berisi uap. Saat itu juga uap yang ada di dalam tub akan terkondensasi dan menghasilkan destilat. Kemudian ditampung di sebuah wadah yang disebut destilat box. Air laut yang tidak teruapkan ditampung di dalam wadah yang disebut brain chamber lalu dibuang lagi ke laut. Selanjutnya, aplikasi proses pada MED. Yang pertama, air laut yang akan digunakan di desalination plant harus ditreatment terlebih dahulu untuk menghilangkan padatan dan kotoran. Yang kedua, air laut yang sudah dibersihkan kemudian ditransfer ke MED plant menggunakan pompa. Yang ketiga, di dalam proses evaporasi, air laut yang dapat diuapkan dan menghasilkan air distilat maka akan ditampung di tangki air tawar. Yang terakhir, sedangkan air laut yang tidak teruap, maka dengan kandungan kadar garam yang masih tinggi akan dibuang ke laut. Zat kimia yang diperlukan. Untuk menjaga performance tersebut tetap maksimal, diperlukan zat kimia dalam mengoperasiannya. Di antara lain di bawah ini. 1. Anti-foam dosing, berfungsi untuk mengurangi dan mencegah busa di dalam proses evaporasi. Yang kedua, anti-scale dosing, fungsinya untuk mencegah atau mengurangi penyebab gerak pada bagian pipa-pipa pemanas. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari proses desalinasi. Kelebihan yang pertama yaitu menggunakan energi panas yang rendah atau hemat energi. 2. Kapasitas yang dihasilkan cukup besar. 3. Karena menggunakan panas rendah, maka resiko pengerakan dan korosi bisa ditekan. 4. Bisa diaplikasikan dari skala kecil sampai skala besar. 5. Biaya operasi dan maintenance rendah. Adapun kekurangannya yaitu 1. Biaya investasi besar. 2. Hasil produksi didapat agak lama. Kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu secara garis besar ada dua jenis teknologi desalinasi, yaitu desalinasi panas dan desalinasi membran. Desalinasi panas membutuhkan energi dalam bentuk panas limbah dari generator untuk sumber listriknya, sedangkan pada desalinasi membran hanya membutuhkan listrik untuk menjalankan pompa. Jenis desalinasi sistem thermal terdiri dari destilasi multi-efek yaitu MET dan flash multi-tahap yaitu MSF. Pada dengan teknologi MET, uap dikondensasikan di saluran air. Uap MSF dikondensasikan di luar saluran air. Dalam teknologi membran, kondensasi terjadi dan air tawar yang dihasilkan diproduksi. Dalam proses ini memerlukan reverse osmosis dan membran semi-permeable. Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika memilih teknik desalinasi, yaitu gunakan garam, kualitas air bersih yang diinginkan, sumber air,
dan lain-lain. Produksi air, drainase yang dibutuhkan, faktor ekonomi, keandalan, kemudahan, penggunaan, dan kemudahan perawatan. Jika Anda meninjau makalah ini, kami menyimpulkan bahwa teknologi tipe MSF akan mendapatkan pangsa pasar pertama. Teknologi baru-baru ini populer, namun ini tidak terjadi bagaimanapun. Ini adalah referensi mutlak, karena teknologi yang tepat digunakan itu tergantung pada aplikasi spesifik dan kondisi lingkungan. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.